Menggantikan sang monster bulu tangkis Viktor Axelsen di kejuaraan dunia, wonderkid Indonesia Alwi Farhan kini mengemban tugas berat untuk membuktikan bahwa mental juara dan kontrol emosi bisa mengalahkan peringkat dunia. Halo para pecinta bulu tangkis, kabar mengejutkan datang dari persiapan kejuaraan dunia bulu tangkis 2025 di Paris. Sebuah nama yang tidak terduga tiba-tiba masuk ke dalam daftar pemain, membawa harapan sekaligus beban yang luar biasa besar. Ini adalah sebuah momen yang bisa mengubah sejarah. Benar sekali, dunia bulu tangkis dikejutkan dengan mundurnya sang raksasa dari Denmark, Viktor Axelsen. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah siapa yang menggantikannya. Bukan nama besar yang sudah malang melintang, melainkan seorang anak muda penuh energi dari Indonesia, Alwi Farhan. Ini adalah debutnya di panggung terbesar dunia. Benar sekali, dunia bulu tangkis dikejutkan dengan mundurnya sang raksasa dari Denmark, Viktor Axelsen. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah siapa yang menggantikannya. Bukan nama besar yang sudah malang melintang, melainkan seorang anak muda penuh energi dari Indonesia, Alwi Farhan. Ini adalah debutnya di panggung terbesar dunia. Tepat sekali, Alwi yang baru saja membuat gebrakan dengan menjuarai Super 300 Makau terbuka, kini harus melompat ke level tertinggi. Pelatih tunggal putra Indonesia, Indra Wijaya, memberikan sebuah pernyataan yang sangat menarik. Menurutnya, kunci dari penampilan Alwi nanti bukanlah soal teknik atau kekuatan fisik semata. Oh ya, apa yang menjadi sorotan utama dari sang pelatih? Pasti ini sesuatu yang sangat krusial mengingat lawan yang akan dihadapi Alwi adalah monster-monster bulu tangkis dunia. Apakah ini soal strategi permainan atau ada hal lain yang lebih fundamental? Jauh lebih fundamental dari itu. Indra Wijaya mengatakan bahwa tantangan terbesar Alwi adalah dirinya sendiri. Alwi sangat energik, itu bagus. Tapi kuncinya sekarang bagaimana dia bisa mengontrol emosinya agar performa tetap optimal, kata Indra. Sebuah pesan yang singkat namun sangat dalam maknanya. Wow, kontrol emosi. Ini adalah faktor yang sering kali dilupakan penonton namun menjadi penentu di lapangan. Kita sering melihat pemain dengan skill luar biasa justru tumbang karena tidak mampu mengendalikan tekanan. Apalagi ini adalah kejuaraan dunia, panggung di mana semua mata tertuju padamu. Tepat, Indra Wijaya menekankan bahwa pengalaman Alwi di berbagai turnamen dari Super 100 hingga 1000 menjadi bekal yang sangat penting. Itu adalah langkah-langkah pendahuluan sebelum ia benar-benar terjun ke dalam kawah Chandra di muka di Paris. Ini bukan lagi soal coba-coba, ini adalah pertarungan sesungguhnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa PBSI sedang mempersiapkan Alwi tidak hanya sebagai atlet, tetapi juga sebagai seorang pejuang dengan mental baja. Menghadapi lawan-lawan kelas dunia dengan kepala dingin, seperti yang dikatakan Indra, adalah sebuah keharusan. Tidak ada ruang untuk keraguan atau ledakan emosi yang merugikan. Betul, menurut Indra, kontrol emosi ini sama pentingnya dengan latihan fisik yang berat. Mengapa? Karena dengan emosi yang stabil, Alwi tidak hanya bisa menjaga level permainannya, tetapi juga membuka peluang untuk memberikan kejutan. Dan kita tahu, kejuaraan dunia adalah panggung yang paling sering melahirkan kejutan-kejutan besar. Kita semua tentu berharap Alwi bisa menjadi salah satu kejutan itu. Debutnya akan dimulai dengan menghadapi Nguyen Hai Dang dari Vietnam di putaran pertama. Ini adalah ujian pertama yang tidak boleh dianggap remeh. Kemenangan di laga pembuka akan menjadi suntikan kepercayaan diri yang luar biasa. Sementara itu, dua tunggal putra andalan Indonesia lainnya juga akan berjuang. Anthony Sinisuka Ginting akan langsung berhadapan dengan wakil tuan rumah, Toma Junior Popov, yang pastinya akan didukung penuh oleh penonton. Ini akan menjadi pertarungan mental bagi Ginting. Jangan lupakan juga Jonathan Christie, yang meskipun kini berstatus non-pelatnas, tetap menjadi tumpuan harapan. Jojo akan bertemu dengan Matthias Kiklitz dari Jerman di babak pembuka. Dengan statusnya yang lebih senior, Jojo diharapkan bisa melaju jauh dan menjadi mentor tidak langsung bagi juniornya. Pada akhirnya, seperti yang disimpulkan oleh Indra Wijaya, kesiapan mental dan fisik sama-sama penting.
Siapapun lawannya, persiapan harus dilakukan secara matang 100%. Tidak ada kata lengah, tidak ada kata menyerah sebelum berjuang. Ini akan menjadi kejuaraan dunia yang sangat menarik bagi Indonesia. Dengan kombinasi pemain senior dan debutan penuh potensi seperti Alwi Farhan, kita punya harapan besar untuk melihat bendera merah putih berkibar di podium tertinggi. Mari kita doakan perjuangan mereka di Paris. Setelah 6 tahun puasa gelar, PBSI memberikan ultimatum keras kepada para pemain senior dan non-pelatnas untuk merebut minimal 1 gelar di kejuaraan dunia 2025. Halo para pecinta bulu tangkis Indonesia. Atmosfer pelatnas Cipayung terasa semakin tegang. Sebuah ultimatum baru saja dilontarkan dan targetnya tidak main-main, bawa pulang gelar juara dunia di tahun 2025. Benar sekali, puasa gelar selama 6 tahun di kejuaraan dunia bulu tangkis sepertinya sudah mencapai batas kesabaran PBSI. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi, Eng Hian, secara terang-terangan menetapkan harga mati. Minimal 1 gelar juara harus direbut di Paris nanti. Ini adalah sebuah tekanan yang luar biasa, tetapi juga sebuah tantangan yang harus dijawab. Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 akan digelar di Paris, Prancis dari tanggal 25 hingga 31 Agustus. Semua mata akan tertuju pada skuad merah putih. Eng Hian, yang kita kenal tegas dan tanpa kompromi, menaruh harapan besar di pundak para pemain senior. Dalam pernyataan resminya, ia berkata, "Di kejuaraan dunia 2025, saya menargetkan 1 gelar juara. Saya berharap dari semua sektor, terutama pemain senior, bisa menunjukkan prestasi." Ini adalah sinyal kuat bahwa para veteran diharapkan menjadi ujung tombak. Dan skuad yang diturunkan memang bukan kaleng-kaleng. Indonesia meloloskan 12 wakil ke turnamen Grade 1 ini. Nama-nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, seperti ganda putra nomor 1 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto siap bertarung. Di tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung yang permainannya semakin matang. Lalu di tunggal putra, sang maestro Antoni Sinisuka Ginting juga akan turun gunung. Jangan lupakan juga pasangan yang selalu penuh kejutan, Leo Roli Kernando dan Bagas Maulana. Mereka semua adalah andalan utama dari pelatnas. Tapi yang menarik, PBSI tidak hanya bertumpu pada kekuatan pelatnas. Mereka membuka pintu lebar-lebar untuk para pemain profesional yang berkarir di luar Cipayung. Ini adalah sebuah strategi yang menunjukkan bahwa PBSI ingin menurunkan kekuatan penuh tanpa terkecuali. Tepat sekali, nama besar seperti Jonathan Christie, sang juara All England, akan menjadi andalan di tunggal putra bersama Ginting. Selain itu, ada ganda putra yang sedang naik daun dan kerap merepotkan pemain top dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Eng Hian secara khusus menyebut bahwa para pemain profesional ini memiliki potensi besar untuk menciptakan kejutan. Dukungan kami juga termasuk kepada pemain-pemain profesional, Jonathan Christie dan Sabar Reza, tegasnya. Ini menunjukkan tidak ada lagi sekat antara pemain pelatnas dan non-pelatnas, semua bersatu demi merah putih. Kekuatan Indonesia tidak berhenti di situ. Skuad ini adalah kombinasi sempurna antara senior yang berpengalaman, profesional yang matang, dan para junior yang siap meledak. Di barisan muda, ada nama Putri Kusumawardani di tunggal putri. Dan yang paling ditunggu-tunggu, ganda putri masa depan Indonesia, Lani Triamayasari dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Mereka diharapkan bisa menjadi penerus tradisi emas ganda putri. Jangan lupakan juga tunggal putra muda berbakat Alwi Farhan yang siap menggebrak panggung dunia. Kombinasi ini adalah sebuah pesan yang jelas. Indonesia datang ke Paris dengan kekuatan penuh dan rasa lapar yang luar biasa akan gelar. Misi utamanya adalah mengakhiri puasa gelar yang sudah terlama, yaitu sejak tahun 2009. Di edisi terakhir tahun 2023, harapan sempat membuncah ketika Apriani Rahayu dan Siti Fadia berhasil melaju ke final. Namun langkah mereka terhenti di partai puncak dan harus puas dengan medali perak.
Sebuah pencapaian yang bagus, tapi bukan yang kita semua dambakan. Kini, dengan ultimatum yang sudah ditetapkan, para pemain tidak punya pilihan lain selain memberikan 100% kemampuan mereka. Ini bukan lagi sekedar turnamen, ini adalah misi penebusan, misi untuk mengembalikan kehormatan bulu tangkis Indonesia di panggung tertinggi dunia. Tekanan dari publik bulu tangkis tanah air juga pasti sangat besar. Kerinduan untuk melihat bendera merah putih berkibar diiringi lagu Indonesia Raya di kejuaraan dunia sudah tak terbendung lagi. Semoga ultimatum dari PBSI ini bisa menjadi cambuk semangat bagi para atlet. Mari kita doakan bersama perjuangan para pahlawan bulu tangkis kita. Semoga dengan komposisi pemain yang komplit, semangat yang membara, dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, target 1 gelar juara atau bahkan lebih bisa terwujud. Paris, kami datang untuk menang. Enam wakil Indonesia mendapatkan tiket emas langsung ke babak 16 besar kejuaraan dunia, namun jalan terjal menanti mereka dengan potensi bentrokan melawan para unggulan dunia. Halo, para pecinta bulu tangkis. Kabar mengembirakan datang dari persiapan kejuaraan dunia 2025 di Paris. Indonesia kembali menunjukkan tajinya, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Benar sekali. Sebanyak 6 wakil andalan kita berhasil mendapatkan keuntungan besar dengan lolos langsung ke babak 16 besar. Ini adalah sebuah modal awal yang sangat berharga, memberikan mereka waktu ekstra untuk beradaptasi dan mempelajari calon lawan. Mari kita bedah satu persatu. Dari sektor ganda putra yang selalu menjadi andalan, 3 pasangan terbaik kita mendapatkan bye di babak pertama. Mereka adalah pasangan peringkat atas dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Tidak hanya Fajar Rian, pasangan yang sedang naik daun dan dikenal dengan semangat juang pantang menyerah, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani juga melanggang mulus. Begitu pula dengan The Babies, Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana. Ini menunjukkan betapa kuatnya dominasi ganda putra Indonesia di kancah dunia. Dengan 3 wakil yang langsung menunggu di babak kedua, peluang kita untuk membawa pulang medali dari sektor ini semakin terbuka lebar. Beralih ke ganda putri, 2 pasangan kita juga mendapatkan keuntungan serupa. Febriana Dwi Puji Kusuma yang kini berpasangan dengan Amalia Cahaya Pratiwi, serta Lani Triamayasari yang berduet dengan Siti Fadia Silva Ramadanti, keduanya tidak perlu bersusah payah di babak 32 besar. Ini adalah strategi yang sangat baik. Lani dan Fadia, sebagai pasangan yang relatif baru, bisa memanfaatkan ini untuk membangun chemistry yang lebih solid di lapangan. Sementara Ana dan Tiwi bisa fokus penuh untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di depan. Dan jangan lupakan sektor ganda campuran. Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu menjadi satu-satunya wakil ganda campuran kita yang lolos langsung. Ini adalah sebuah pencapaian luar biasa bagi mereka dan menjadi bukti bahwa regenerasi di sektor ini berjalan dengan baik. Namun, keuntungan ini datang dengan tantangan yang sepadan. Jalan menuju podium tidak akan mudah. Justru, lawan-lawan berat sudah menanti di babak 16 besar. Leo dan Bagas misalnya, berpeluang besar menantang unggulan pertama dari Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae. Betul, itu akan menjadi laga yang sangat dinantikan. Begitu pula dengan Fajar dan Rian yang kemungkinan besar akan berhadapan dengan unggulan ketiga dari Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Ini akan menjadi pertarungan strategi dan mental yang sesungguhnya. Di ganda putri, tantangannya tidak kalah berat. Febriana dan Amalia berpotensi melawan unggulan ketiga asal Korea Selatan, Baek Hana dan Lee So-hee. Sementara Lani dan Fadia bisa jadi akan bentrok dengan unggulan kedua dari Malaysia, yaitu Perli Tan dan Tinah Muralitaran. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi ganda putri kita. Menghadapi pasangan-pasangan top dunia di babak awal akan menguji ketahanan dan kesiapan mental mereka. Kemenangan di laga ini akan menjadi sebuah pernyataan besar. Di ganda campuran, Jafar dan Felicia juga tidak bisa bersantai. Mereka kemungkinan akan menghadapi unggulan keempat dari Malaysia, yaitu Chen Teng-jae dan Tou Ewei. Sebuah laga yang pastinya akan berlangsung sengit dan penuh emosi. Sementara 6 wakil kita menunggu, 6 wakil lainnya harus berjuang dari babak pertama. Perjuangan mereka pun tidak kalah berat.
Jonathan Christie akan menghadapi Matthias Kiklitz dari Jerman, sementara Anthony Sinisuka Ginting langsung dihadapkan pada laga sulit melawan andalan tuan rumah, yaitu Toma Junior Popov. Debutan kita, Alwi Farhan akan memulai perjalanannya dengan melawan Nguyen Haidang dari Vietnam. Di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan Petra Maitsnerova dan Putri Kusuma Wardani akan menghadapi Lo Xinyan Happy dari Hong Kong. Total ada 12 wakil Indonesia yang berlaga. Mari kita doakan bersama agar semua wakil kita, baik yang lolos langsung maupun yang berjuang dari babak pertama dapat memberikan penampilan terbaik mereka dan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Betul sekali. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi energi tambahan bagi mereka untuk merebut gelar juara dunia. Maju terus, bulu tangkis Indonesia!